Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu Ustadz Heri Fadli Wahyudi, Esos MA. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faik, mahasiswa semester 2 Prodi IKT. Akan mempresentasikan tentang makalah retorika yang berjudul Retorika dan Kehidupan Sehari-hari. Perlu kita ketahui, retorika ini mempunyai banyak sekali manfaat dan keuntungan-keuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Menguasai retorika, ilmu tentang cara berbicara dan berkomunikasi secara efektif, memiliki banyak manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh manfaat-manfaatnya adalah: yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi. Retorika dapat membantu kita menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan persuasif. Dalam percakapan sehari-hari, kemampuan untuk berbicara dengan tegas dan lugas akan meningkatkan pemahaman orang lain terhadap apa yang kita maksudkan. Kemudian yang kedua, memperkuat kemampuan persuasi. Kemampuan meyakinkan orang lain sangat bergantung pada penggunaan retorika yang baik. Jika kita tahu cara mempengaruhi pendapat orang dengan argumen yang kuat dan strategi berbicara yang tepat, kita lebih mampu mendapatkan dukungan dalam berbagai situasi, baik di tempat kerja, dalam diskusi sosial, atau saat berdialog dengan orang terdekat. Kemudian yang ketiga, retorika juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Menguasai teknik retorika dapat meningkatkan rasa percaya diri kita saat berbicara di depan umum, dalam diskusi kelompok. Ketika kita tahu cara menyusun argumen yang logis dan menarik, kita merasa lebih siap dan mampu menghadapi tantangan berbicara di hadapan orang banyak. Kemudian yang keempat, retorika juga dapat membantu menyelesaikan konflik. Dalam situasi konflik atau ketegangan, kemampuan menggunakan retorika yang baik membantu kita untuk menyampaikan pendapat tanpa memicu lebih banyak konfrontasi. Kita dapat meredakan ketegangan dengan memilih kata-kata yang tepat dan membangun jembatan komunikasi yang lebih baik antar pihak yang berbeda pendapat. Kemudian yang kelima, retorika juga dapat menumbuhkan kemampuan negosiasi, baik itu dalam urusan bisnis atau dalam kehidupan pribadi. Retorika sangat penting untuk negosiasi. Menguasai seni berbicara dengan baik dapat membuat kita lebih efektif dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, baik itu dalam tawar-menawar harga atau merunding keputusan penting. Kemudian yang keenam, retorika juga dapat memperbaiki keterampilan menulis kita. Retorika tidak hanya terbatas pada berbicara saja. Dalam menulis, pemahaman retorika membantu kita merancang argumen yang logis, menarik, serta persuasif juga. Ini sangat bermanfaat dalam menulis email, laporan, atau bahkan postingan di media sosial. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan kemampuan empati. Retorika yang baik melibatkan kemampuan untuk memahami audiens dan memilih kata-kata yang sesuai dengan konteks. Ini akan mengembangkan rasa empati dan pemahaman kita terhadap perasaan dan perspektif orang lain. Yang kedelapan, retorika juga dapat membangun citra positif. Berbicara dengan percaya diri dan penuh pengaruh melalui penggunaan retorika yang baik dapat membantu membangun citra kita sebagai orang yang memiliki otoritas dan kredibilitas. Kemudian yang kesembilan, retorika juga dapat memperkuat hubungan sosial. Kemampuan berbicara dengan baik membuat kita lebih mudah diterima dalam kelompok sosial. Orang cenderung merasa lebih nyaman berinteraksi dengan seseorang yang mampu berbicara dengan baik dan jelas dan memiliki cara yang baik dalam menyampaikan pendapat. Kemudian yang ke-10, mengembangkan kreativitas. Retorika seringkali kita mengandalkan teknik-teknik kreatif seperti metafora, analogi, dan perumpamaan. Ini melatih kita untuk berpikir secara lebih kreatif dan inovatif, yang juga bisa diterapkan dalam aspek kehidupan lainnya. Kemudian yang ke-11, meningkatkan kemampuan mendengarkan. Selain berbicara, retorika juga mengajarkan kita pentingnya mendengarkan. Proses memahami audiens dan menyesuaikan pesan yang disampaikan dengan apa yang mereka butuhkan akan meningkatkan kemampuan kita dalam mendengarkan dengan aktif. Menguasai retorika dalam kehidupan sehari-hari memberikan berbagai keuntungan yang signifikan. Berikut adalah beberapa keuntungan utama yang bisa kita rasakan ketika kita mampu menguasai retorika dengan baik. Yang pertama,
kemampuan komunikasi kita menjadi lebih baik. Anda bisa berbicara dengan lebih jelas, tepat, dan efektif. Orang lain lebih mudah juga memahami apa yang Anda katakan. Contohnya, ketika kita dalam rapat atau pertemuan sosial, Anda dapat mengungkapkan ide atau pendapat Anda dengan cara yang mudah diterima oleh audiens, menghindari kebingungan ataupun miskomunikasi di saat rapat tersebut. Kemudian yang kedua, kita dapat meningkatkan kemampuan persuasi yang kita miliki. Dengan retorika, kita dapat mempengaruhi orang lain untuk menerima pandangan atau mengikuti saran Anda, saran kita. Ini sangat berguna dalam negosiasi, persuasi, atau saat meyakinkan seseorang untuk mendukung ide atau proyek yang Anda jalankan. Contohnya, ketika kita berada dalam diskusi keluarga atau tempat kerja, Anda bisa mudah meyakinkan orang untuk memilih solusi yang Anda atau kita tawarkan. Kemudian yang ketiga, retorika juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, yakni menguasai retorika membuat kita lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum, mengungkapkan pendapat atau berdebat. Contohnya saat kita berbicara di depan audiens atau saat berbicara dengan orang yang lebih senior daripada kita, Anda tidak lagi merasa gugup atau merasa terintimidasi. Kemudian yang keempat, kita dapat mempermudah untuk menyelesaikan suatu konflik, yakni kita bisa menyampaikan pendapat atau solusi dan dengan cara yang tidak memicu perdebatan sekalipun atau sedikit pun, ataupun ketegangan, dan Anda juga dapat meredakan emosi dan mencari titik temu dengan orang lain. Contohnya seperti dalam konflik di tempat kerja atau hubungan pribadi, Anda bisa menggunakan bahasa yang diplomatis atau menyampaikan solusi tanpa menambahkan keterangan. Kemudian yang kelima, mengasah kemampuan negosiasi. Retorika pun juga bisa mengasah kemampuan negosiasi kita untuk mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan. Contohnya saja bisa kita ambil contoh dalam bernegosiasi untuk gaji atau keuntungan bisnis. Kemampuan berbicara dengan argumen yang solid dan meyakinkan sangatlah membantu kita dalam hal tersebut. Kemudian keuntungan yang keenam adalah kita bisa meningkatkan kredibilitas dan wibawa kita secara pribadi. Berbicara dengan cara yang terstruktur dan meyakinkan membantu Anda atau kita membangun reputasi sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan pengaruh. Ini meningkatkan kredibilitas kita di mata orang lain. Jadi kita bisa lebih berwibawa di mata orang lain juga. Contohnya dalam lingkungan profesional, kemampuan kita untuk berbicara dengan jelas dan logis membuat kita dipandang sebagai seorang yang kompeten dan terpercaya. Kemudian yang ketujuh, menguasai retorika kita juga bisa mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan keterampilan kita dalam menulis. Kita dapat mengatur argumen dengan lebih baik, menulis dengan gaya yang memikat pembaca, sehingga pembaca tersebut sangat tertarik dengan tulisan kita, dan kita bisa dapat menyampaikan pesan dengan tepat sasaran. Contohnya ketika kita menulis laporan atau email atau artikel dengan argumen yang kuat dan mudah dipahami, akan meningkatkan pengaruh tulisan kita sendiri. Kemudian yang kedelapan, kita dapat mempererat hubungan sosial kita. Kita bisa memperkuat hubungan sosial kita dan meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan berbagai kalangan. Kita bisa ambil contoh dengan kita akan lebih mudah bergaul dan berinteraksi dengan berbagai setting sosial, baik itu dengan teman, kolega atau keluarga atau orang-orang lain. Bisa kita berkomunikasi dengan cepat. Kemudian yang ke-9, membantu dalam pengambilan keputusan. Retorika memungkinkan kita untuk mengemukakan alasan dan argumen yang kuat dalam pengambilan keputusan, baik pribadi maupun profesional. Seperti contohnya saat membuat keputusan penting, kita dapat mengomunikasikan keputusan kita dengan lebih jelas dan meyakinkan orang lain untuk mendukungnya. Kemudian yang ke-10, meningkatkan daya tarik personal. Orang yang dapat berbicara dengan baik dan menarik biasanya lebih mudah mempengaruhi orang lain dan mendapatkan perhatian. Seperti contohnya dalam wawancara kerja misalnya. Kemampuan untuk berbicara dengan percaya diri dan persuasif dapat meningkatkan peluang Anda untuk diterima. Kemudian yang ke-11,
meningkatkan kemampuan mendengarkan dan empati. Contohnya, Anda menjadi lebih sensitif terhadap reaksi orang lain dan bisa beradaptasi dengan cara yang lebih baik dalam berkomunikasi. Dan kemudian yang terakhir, yang ke-12, memperbaiki kemampuan berdebat dengan konstruktif. Retorika juga dapat membantu Anda dalam berdebat atau berdiskusi dengan cara yang lebih konstruktif, menghindari adu argumen yang tidak produktif, dan membantu Anda menjaga hubungan baik meskipun kita berbeda pendapat dengan mereka. Contohnya ketika berdebat, Anda bisa menggunakan argumen yang kuat tanpa menyerang pihak lain secara pribadi, menjaga percakapan tetap sehat dan produktif. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya tentang retorika dan kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.